Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dialah ilah sesembahan yang hak, yang benar. Dialah Allah Al-Khaliq yang menciptakan, Ar-Raziq yang memberikan rizki. Dialah Allah Al-Mudabbir yang mengatur segalanya, yang bersemayam di atas arasy, yang sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia, mengijabah doa, mengampuni mereka yang mohon ampun kepadanya. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kemudahan untuk mengamalkannya, serta istiqomah di dalamnya hingga datangnya kematian. Yang kedua, semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman a'izzakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid, yakni sampai kepada syurutu asyhadataini, syarat-syarat dua kalimat syahadat. Kalau dua kalimat syahadat yang terdiri dari syahadat tauhid dan syahadat risalah, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan tentang makna la ilaha illallah dan juga makna Muhammadur Rasulullah. Maka berikutnya, apa saja yang termasuk syarat-syarat syahadatain. Di sini dibagi menjadi yakni syarat la ilaha illallah dan syarat Muhammadur Rasulullah. Kita semua sepakat bahwa la ilaha illallah itu merupakan kunci surga. Sebagaimana dalam riwayat Nabi mengatakan miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka kalau surga itu ada pintu-pintunya, maka dari 8 pintu yang ada itu masing-masing ada kuncinya. Sebagaimana rumah-rumah kita. Rumah-rumah kita ini ada pintu dan pintunya ada kuncinya. Dan rumah surga atau surga itu kuncinya adalah yakni kalimat tauhid. Cuman yang perlu dipahami bahwa kunci surga itu ibarat kunci kita. Lihat kunci kita yang kita bawa sekarang, mungkin kontak mobil, mungkin juga motor atau kunci rumah. Dia bukan sebatang besi
yang mulus, tetapi di situ ada gigi-giginya, ada gerigi. Yang dari situlah kemudian rumah kunci itu akan cocok bersama anak kuncinya. Maka demikian pula kunci surga. Kunci surga pun sebagai analogi kunci kita sekarang ini, yaitu ada gigi-giginya. Nah, gigi dari kunci surga itulah syarat la ilaha illallah. Yang para ulama merumuskan syarat la ilaha illallah itu ada 7. Apa saja 7 syarat la ilaha illallah itu? Di sini disebutkan la budda fi syahadatin alla ilaha illallah min sab'ati syurutin, bahwa persaksian tidak ada ilah kecuali Allah itu pasti membawa konsekuensi adanya, yakni 7 syarat. La tanfa'u qailuha illa biijtima'iha, maka tidak bermanfaat ucapan orang yang mengucapkan kalimat tersebut tanpa menyempurnakan seluruh syarat-syaratnya. Wahia ala sabilil ijmal, di sini pertama disebutkan secara global tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Al-awwalu, yang pertama, al-ilmu, yaitu ilmu. Apa ilmu itu? Al-munafi lil jahli, meniadakan kebodohan. Ats-tsani, yang kedua, yaitu al-yakin. Apa al-yakin itu? Al-munafi lisyakki, yaitu meniadakan keragu-raguan. Kemudian yang ketiga, ats-tsalits, al-qabul. Al-qabulu, kalau orang sekarang, orang kita karena sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, yaitu kabul. Sehingga ada kata mengabulkan, itu dari kata dasar apa? Kabul. Dari serapan bahasa Arab apa? Qabul. Artinya apa? Menerima. Maksudnya adalah al-munafi lirraddi, meniadakan segala macam bentuk penolakan. Ini konsekuensi dari al-qabul. Ar-rabi, yang keempat, al-inqiyadu, yaitu tunduk. Apa yang dimaksud dengan tunduk? Al-munafi litarki, meniadakan, yakni segala macam bentuk meninggalkan ketaatan. Jadi tidak boleh meninggalkan perintah, karena konsekuensi dari tunduk itu mengerjakan segala perintah. Jika perintah itu tidak dikerjakan, berarti dia telah meninggalkannya. Al-khamis, yang kelima, al-ikhlasu, yaitu ikhlas, yang artinya murni. Maksudnya adalah al-munafi lisyirki, meniadakan kesyirikan. Kemudian as-sadisu, yang keenam, as-sidqu, benar atau jujur. Maksudnya al-munafi lil kadhibi,
meniadakan segala macam bentuk kedustaan. Kemudian yang terakhir as-sabi', yang ketujuh, al-mahabbatu, yaitu cinta. Maksudnya al-munafi li dhaddiha wa huwa al-baghdha, meniadakan lawan dari cinta. Apa lawannya itu? Yaitu al-baghdha, kebencian. Tidak suka, benci. Baik. Wa amma tafsiluha fakama yali, adapun rincian dari poin-poin yang sudah disebutkan tadi diterangkan di bawah ini. Asyartul awal, syarat yang pertama. Apa tadi ya syarat yang pertama Bapak Ibu? Al-ilmu, ay yakni al-ilmu bima'naha, al-muradu minha wa ma tanfiyahu wa ma tuthbituhu, yakni mengetahui tentang maknanya dan apa yang dimaksud dalam kalimat itu, yakni apa yang ditiadakan dan apa yang ditetapkan. Pada pertemuan sebelumnya bahwa makna la ilaha illallah itu ada nafyan wa itsbatan, ada yang ditiadakan, ada yang ditetapkan. Segala macam bentuk sesembahan ditiadakan, apapun bentuk, jenis dan namanya. Kemudian rukun yang kedua tadi yakni itsbatan, ditetapkan satu-satunya sesembahan yang hak, yang benar, yakni Allah Jalla Jalaluh. Maka orang harus berilmu tentang makna la ilaha illallah itu. Mana yang ditiadakan, mana yang ditetapkan. Al-munafi lil jahli bidzalik, dan tidak boleh ada kebodohan dalam perkara ini. Maka manusia wajib belajar tentang makna la ilaha illallah. Jangan sampai masuk kepada kelompok-kelompok sesat yang memaknai la ilaha illallah pada pertemuan yang telah lalu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yakni di dalam surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43, yakni pada ayat yang ke-86. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Baik, apa kata Allah? Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat. Akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui hak atau tauhid dan mereka meyakininya. Ya. Wala yamlikul ladina yad'una min dunihi asy-syafa'ah. Sesembahan-sesembahan selain Allah itu tidak akan mampu memberikan pertolongan dunia maupun akhirat. Illa, yakni kecuali orang-orang yang man syahida bil haqq. Syahida bil haqq, yakni maknanya yang mengakui al-haq. Apa al-haq? Yaitu tauhid. Apa tauhid? La ilaha illallah. Kemudian ditutup dengan kalimat wahum ya'lamun, dan mereka mengilmuinya. Ya'lamun
Bukan hanya mereka bersaksi syahida bil haq, tapi juga mereka ya'lamun, yaitu mengilmuinya, mengetahui makna daripada la ilaha illallah itu. Ai yakni syahida bila ilaha illallah, mereka bersaksi terhadap kalimat la ilaha illallah, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya, mengilmuinya, biqulubihim, dengan hati mereka, ma syahidat bihi alsinatuhum, yakni apa yang dipersaksikan dengan lisannya ini diilmui dengan hatinya, bukan sekedar di bibir atau di lisan. Dia ucapkan la ilaha illallah itu, tapi dia memahami, mengilmui. Falau nataqa biha wa huwa la ya'lamu bima'naha, sekiranya dia ucapkan kalimat itu, akan tetapi dia tidak mengetahui, mengilmui makna tersebut, lam tanfa'hu, maka ucapannya tersebut tidaklah bermanfaat. Li'annahu lam ya'taqid ma tadullu alaih, karena bahwasannya dia tidak beriktikad, tidak meyakini apa yang ditunjukkan atas kalimat la ilaha illallah itu. Makanya nggak ada jaminan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah berapa kali? Berapa kali? Ada yang 100, ada yang bahkan 1000, ada yang lebih. Ada pengalaman ya. Hanya sekedar di mulut, di lisan, kalau tidak merasuk dalam hati, artinya memaknai kalimat itu, gak ada artinya ucapan itu. La ilaha illallah tiap hari 1000 kali, tapi sik duwe nang omah apa? Rompi Ontokusumo, keris kolo apa? Kok eru sampean? Hah? Berarti kan hanya lisannya, dia enggak memahami, masih mengucapkan doa-doa, zikir-zikir, seruan-seruan kepada selain Allah. Baik, asyartu tsani, syarat yang kedua, al-yaqinu, yakin, bi ayyakuna qailuha mustayqinan bima tadullu alaih. Orang yang mengucapkannya harus yakin terhadap apa yang diucapkannya itu sesuai dengan yang ditunjukkan dalam makna la ilaha illallah itu. Jadi mengucapkannya harus disertai dengan apa? Ilmu. Setelah dia memiliki ilmu tentang la ilaha illallah itu, dia yakini betul-betul di dalam hatinya. Ada orang pandai mengerti ilmu tentang Islam. Mungkin kalau Al-Quran saja dia hafal, hadis hafal. Mungkin kitab para ulama yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah dia hafal karena kejeniusan dia. Tapi dia bukan seorang muslim. Dia seorang orientalis. Orang kafir tapi ahli Islam. Hafal kitab para ulama. Dia mengilmui bisa jadi la ilaha illallah itu, tapi tidak yakin. Dan itu banyak kita jumpai di negeri barat, yang sekarang banyak kaum muslimin berkiblat kalau belajar metodologi bagaimana Islam itu supaya berkembang secara akademik, secara keilmuan.
terutama dalam pendekatan metodologi ilmiah menurut mereka, maka berbondong-bondong sarjana-sarjana Islam itu belajar ke negeri barat. Contoh kemana? Kanada. Banyak di situ orang-orang ahli, pintar agama Islam, tapi dia bukan seorang muslim. Berarti dia bisa jadi berilmu tapi tidak yakin. Maka syarat kedua bukan hanya mengetahui ilmu tentang la ilaha illallah, harus yakin dengan la ilaha illallah itu, sehingga dia menjadi seorang muwahhid. Fa in kana syakkan, dan jika dia ragu, bima tadullu alaihi lam tanfa'hu, dengan apa yang terkandung atau ditunjukkan dengan kalimat la ilaha illallah itu, maka ucapannya itu, bahkan ilmunya itu tidak bermanfaat. Kenapa? Karena tidak yakin. Tidak yakin itu bisa jadi sama sekali tidak yakin, bisa jadi yakin tapi sedikit atau sebagian. Artinya menyimpan syak, yaitu keraguan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman itu tidak ada sedikit pun keraguan-raguan di dalamnya terhadap keimanan mereka. Buka surah Al-Hujurat, yaitu surah yang ke-49 pada ayat yang ke-15. Allah Jalla wa Ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Innamal mu'minuna, orang-orang mukmin itu hanyalah alladzina amanu billahi wa rasulihi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Thumma lam yartabu, kemudian tidak sedikit pun menyimpan keraguan di dalam dirinya, sehingga konsekuensinya orang yang tidak ada keraguan, orang ini yakin. Ketika dia yakin, konsekuensinya wajahadu, dia bersungguh-sungguh, berjihad, berjuang dalam agama ini, bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dengan jiwa-jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Kemudian Allah katakan ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Fa in kana murtaban kana munafiqan, maka jika seseorang itu ragu di dalam keimanannya, maka dia merupakan orang munafik. Karena munafik itu ragu-ragu terhadap keimanannya. Iya enggak? Bener enggak ya bahwa nanti kita dibangkitkan? Kok kelihatannya ragu-ragu dia? Enggak mungkin kalau sudah jadi tulang belulang. Tapi jadi menyimpan keraguan dalam hatinya. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Maka syarat la ilaha illallah bukan hanya mengilmuinya, harus betul-betul dia yakin akan kalimat tersebut dan yakin terhadap konsekuensi dari kalimat tersebut. Baik, saya lanjutkan. Asy-syartu tsalits, yang ketiga,
al-qabulu, menerima, lima iqtadathu hadhil kalimah min ibadatillahi wahda, yaitu menerima terhadap konsekuensi kalimat la ilaha illallah tersebut di dalam beribadah kepada Allah saja, wa taraka ibadata ma siwa, dan meninggalkan segala macam bentuk peribadatan selain Allah tabaraka wa taala. Faman qalaha walam yaqbul dzalika walam yaltazim bih, maka barang siapa yang mengucapkan kalimat itu tetapi tidak mau menerima konsekuensi dari kalimat itu dan tidak melazimi, yakni menerima akibat-akibat yang akan dihadapi apabila dia berpegang teguh kepada kalimat itu, kana minal ladzina qala Allahu fihim, maka sungguh dia akan menjadi orang-orang yang dikatakan di dalam Al-Quran pada surah yakni As-Saffat, surah yang ke 37 ya, ayat 35 dan 36. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairim majnun. Apa kata Allah? Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Iya. Inilah ucapan orang-orang yang didakwai untuk mentauhidkan Allah dari zaman ke zaman, sejak zaman Nuh alaihi salatu wassalam sampai terakhir yang diutus kepada umat atau seluruh umat manusia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan mereka tidak jauh dari apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Dan Allah abadikan ucapan itu dalam Al-Quran. Innahum kanu, sesungguhnya mereka adalah idza qila lahum, apabila diucapkan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, yastakbirun, dia menyombongkan diri. Berarti dia tidak mau al-qabul, menerima. Berarti apa? Dia telah apa? Radda, telah menolak. Menolak kalimat itu, menolak la ilaha illallah. Dan itulah kesombongan. Karena kesombongan itu, kata Nabi SAW, batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ketika ditanya tentang sombong, apa jawab Nabi? 71 Sahih Muslim. Silakan. Sifat sombong. Iya. Setuju satu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Tidak dapat masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat rasa sombong walaupun hanya seberat debu. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, yakni orang yang di dalam hatinya mithqala dzarrah, ada seberat biji dzarrah min kibri, dari sifat kesombongan.
Maka seorang bertanya, Seorang laki-laki bertanya, bagaimana kalau seseorang suka memakai baju dan sepatu bagus? iya, bagaimana dengan orang yang suka memakai baju bagus, sepatu bagus, tasnya bagus, kopiahnya bagus, sarungnya bagus. Sementara kadang ada orang yang menganggapnya, oh sombong itu, loon kelambine apik terus. Sombong itu. Bukan itu sombong. Bahkan kata Nabi ketika ditanya, apa jawab beliau? Jawab Rasulullah SAW, Allah itu indah atau jamil. Dia menyukai yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka kepada keindahan. Silakan berpakaian yang indah. Terutama ketika memasuki masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang indah, perhiasanmu yang indah ketika kau masuk ke masjid menghadap kepada Allah. Kadang enggak kau soblong, burine sponsor pisan. Kemudian apa yang dimaksud sombong? Sedangkan sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Itulah definisi syar'i tentang yakni al-kibru. Al-kibru kata Nabi, batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Maka syarat la ilaha illallah yang ketiga harus qabul, menerima. Lihat orang kafir Quraisy. Sebetulnya dia tahu kalimat la ilaha illallah apa konsekuensinya. Dan dia yakin kalimat itu benar. Apa yang dibawa oleh Nabi itu benar. Al-Quran itu benar. Rasulullah tidak pernah berdusta. Dia bisa jadi berilmu. Dia orang Arab, faham betul Al-Quran. Ini bukan kata-kata Muhammad ini. Ini bukan syair ini. Ini berita dari langit. Mereka yakin itu Al-Quran. Tapi yang ketiga, dia tidak mau menerima. Tidak qabul menerima la ilaha illallah. Lihat paman Nabi Abu Talib. Dia yakin kebenaran keponakannya. Dia tahu konsekuensi la ilaha illallah. Tapi dia menolak, tidak mau al-qabul, menerimanya. Wahada, dan termasuk di sini kahali ibadatil kubur al-yaum, yaitu seperti para penyembah kubur di hari ini. Fa innahum yaquluna la ilaha illallah, karena sesungguhnya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa la yatrukuna ibadatal kubur, akan tetapi dia tidak meninggalkan peribadatan kepada kuburan. Padahal tidak ada yang dimintai kecuali hanya Allah. Tapi masih minta kepada kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Mbah, kula dereng angsal jodoh, Mbah. Minta kepada kuburan. Minta kepada penghuni kubur itu yang dianggap dia adalah orang yang dekat dengan Allah, waliullah. Jangankan wali, hatta nabi yang kau mintai syirik. Kau datang ke kubur Nabi, ke Madinah, kau lewat makam beliau, kemudian kau ucapkan ketika melewatinya, ya Rasulullah aghisni, wahai Rasul tolonglah aku. Bisa menolong atau tidak? Tidak bisa menolong. Ya, ini penyembah-penyembah kubur masih eksis sampai hari ini. Bahkan mereka dengan bangganya menamakan dirinya sarkub. Apa? Sarjana kuburan. Karena dia kuliah dari kuburan ke kuburan. Antum browsing aja di YouTube, tulis sarkub, nanti keluar semua. Wis, ojo diterusno. Dan mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan itu. Ya, ikhwatal iman, a'izzakumullah.
fala yakunu qabilain li makna la ilaha illallah, maka mereka la yakunu qabilina, bukanlah orang yang mau menerima, rela menerima, yakni makna la ilaha illallah. Kalau betul-betul dia terima makna la ilaha illallah, gak mungkin dia minta kepada selain Allah. Sama orang kafir Quraisy dulu, tahu kebenaran Nabi, kebenaran Al-Quran, tahu konsekuensi la ilaha illallah, tapi dia menolak kalimat itu. Kalau la ilaha illallah itu diterima, pastilah dia harus meninggalkan Latta, Uzza, Manat, Hubal. Kenapa demikian? Karena mereka faham makna la ilaha illallah itu. Orang kafir Quraisy itu faham. Makanya dia nggak mau menerima dan mengucapkan kalimat itu. Kalau dia ucapkan kalimat itu, dia harus tinggalkan sesembahan-sesembahan yang lainnya. Sehingga dalam ayat berikutnya tadi 36 pada surah As-Saffat, wa yaquluna, mereka mengatakan, a inna latariku alihatina, akankah aku harus meninggalkan ilah-ilah, sesembahan-sesembahan kami yang lain, Latta, Uzza, Manat, Hubal, gara-gara apa? Lisyairin majnun, hanya karena mengikuti penyair yang gila. Ini pun tuduhan keji kepada Nabi. Sudah tidak mau menerima, Nabi dituduh sebagai orang gila. Orang kalau menuduh itu berarti sudah mentok, dia nggak bisa berargumen, tidak bisa menegakkan hujah terhadap apa yang dibawa oleh Nabi. Makanya apa? Ujung-ujungnya yang diserang pribadinya. Oh, gendeng itu, medan itu, cok melok. Karena mereka nggak bisa berhujah. Asyartur rabi', yang keempat, al-inqiyadu lima dallat alaih, tunduk kepada apa yang ditunjukkan atas kalimat la ilaha illallah. Maka harus tunduk dirinya kepada perintah Allah, tunduk kepada hukum Allah, tunduk kepada syariat Allah. Apa? Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Luqman 31 ayat 22. Allah Jalla Jalaluh berfirman, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinu faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Apa kata Allah? Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Wa may yuslim wajhahu, dan barang siapa menyerahkan dirinya kepada Allah secara total, berarti apa? Dia tunduk terhadap hukum Allah, baik yang bersifat kauniyah, hukum alam, ataupun yang bersifat syar'iyah, hukum-hukum syariat yang Allah turunkan melalui para nabinya, yang terdapat dalam kitab-kitabnya. Wa huwa muhsinun, sementara dia mengerjakan amal saleh, maka sungguh mereka adalah istamsaka, berpegang teguh, bil urwatil wuthqa, kepada buhul tali yang kuat. Dalam surah Al-Baqarah, lan fisamalaha, yang tidak akan bisa putus. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus mengerjakan perintah-perintah Allah. Sekalipun dia berilmu, sekalipun dia yakin dengan kalimat la ilaha illallah, dia mau menerima la ilaha illallah itu, tapi kalau tidak mengerjakannya, taat kepada perintah-perintahnya, sama seperti Yahudi. Yahudi berilmu enggak terhadap la ilaha illallah? Yahudi menerima enggak la ilaha illallah? Tapi dia tidak apa? Inqiyad,
tunduk, nggak mau mengerjakan perintah Allah. Ilmunya banyak tapi nggak diamalkan. Itulah Yahudi. Kalau dia mendengarkan perintah, dia katakan sami'na. Jangan keliru loh yo. Sami'na wa asayna, itu Yahudi. Kalau orang yang beriman tahu konsekuensi dari la ilaha illallah, diperintah oleh Allah, dia ucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kalau Yahudi, kami dengar wa asayna, kami tidak mau taat. Artinya dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah, syariat Allah, hukum Allah. Hati-hati, masuk kategori al-Yahud. Masuk adzan. Fadhal, silakan adzan dulu. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, tadi sampai syarat yang keberapa? Syarat yang keempat. Saya lanjutkan saja langsung syarat kelima karena dalil dari satu ayat tadi sudah mencukupi. Asyartul khamis, syarat yang kelima, as-sidqu, yaitu benar, jujur dengan kalimat itu. Wa huwa ayyakula hadhil kalimata musaddiqan biha qalbuh, yakni mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut jujur dari hatinya. Dari hatinya, ya mungkin bahasanya dari hati yang paling dalam, nggak tahu sedalam apa itu. Ya, itu istilah indah. Yang jelas bukan dengan lisannya saja, tapi dari hatinya. Fa inna qala bilisani walam yasduq biha qalbu. Maka jika seandainya orang yang mengucapkan itu, dia ucapkan dengan lisannya tapi tidak dibenarkan oleh hatinya, kana munafiqan kadziban, sungguh dia akan menjadi orang munafik, pendusta. Ada orang munafik itu suka mencela agama, tapi ada munafik yang memiliki ciri utama, yaitu pendusta. Karena dalam Al-Quran diterangkan ciri utama dari munafik itu adalah pendusta. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan ke-10. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Ayat 8. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Iya. Pada ayat berikutnya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Apa kata Allah? Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Iya. Dan Allah tutup pada ayat ke-10 sebagai konsekuensi apa yang mereka lakukan, dan Allah menjuluki mereka dengan orang yang suka berdusta. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Apa kata Allah? Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Iya. Baik, asyartus sadis, syarat yang keenam, al-ikhlasu, ikhlas, artinya murni. Tadi disebutkan apa ikhlas itu? Al-munafi lisyirki, meniadakan kesyirikan, yakni wa huwa tasfiyatul amali min jami'i syawa'ib syirki, yaitu membersihkan amal perbuatan dari segala macam bentuk noda-noda syirik, segala macam bentuk yang dapat membuka peluang kesyirikan, yaitu celah-celah kesyirikan.
bi alla yaqsuda bi qawliha tam'an mimma tami'id dunya, yaitu dengan orang yang bermaksud untuk mendapatkan kenikmatan di antara kenikmatan dunia dalam amal perbuatannya itu. Orang yang beramal dengan maksud untuk mendapatkan kehidupan dunia. Amal akhirat tujuannya dunia. Berarti dia terkontaminasi amalnya itu dengan kesyirikan. Ya. Wala riya'an wala sum'ah, dan juga bersih dari riya dan juga sum'ah, yaitu pengen didengar. Lima fil hadits sahih min hadits Idban, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Idban, dia berkata, fa innallaha harrama 'alan nari, maka sesungguhnya Allah mengharamkan neraka, yakni atas orang mangqala la ilaha illallah, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, yaitu ucapan la ilaha illallah yang semata-mata dalam rangka untuk mencari wajah Allah, berarti murni, ikhlas, sehingga dia beribadah hanya karena Allah. Salatnya karena Allah, puasanya karena Allah, hajinya, umrahnya karena Allah, berharap pahalanya, bukan karena dunia. Kalau karena dunia, apa kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Hud 11 pada ayat 15 dan 16. Ini tambahannya, tapi di sini tidak dicantumkan, cuman dalilnya dari hadis tadi, yakni akhrajahu Syaikhan, dikeluarkan dari Syaikhan, kitab Bukhari dan Muslim. Adapun dalam Quran surat Hud 11 ayat 15-16, Allah katakan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Apa kata Allah? Barang siapa yang mengendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Mestinya amalan yang dilakukan di antara ibadahnya itu, dia harapkan pahalanya di akhirat, tapi dia berharap pahala dunia. Bisa jadi Allah beri pahala dunia, salat pengen naik pangkat, dikasih pangkat oleh Allah. Rajin puasa sunnah, pengen lancar jodoh, dikasih jodoh, dikasih dunia-dunia ini. Bahkan kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami balas dengan sempurna apa yang diharapkan di dunia ini. Wa hum fiha la yubkhasun, di dunia ini dia tidak dirugikan. Minta 100 dikasih 100, minta 1000 dikasih 1000, minta berapa dikasih berapapun, sesuai permintaannya. Tapi bagaimana konsekuensi di akhirat? Ayat 16 Allah katakan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kelak. Pahala-pahala yang mereka harapkan ternyata tidak ada. Justru illan nar, dia dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Bahkan wahabito ma sana'u fiha, apa yang mereka kerjakan di dunia ini terhapus. Wabatilun ma kanu ya'malun, sia-sialah apa di antara amal yang mereka kerjakan. Tidak ada yang bisa menghapus seluruh amal perbuatan kecuali asyirku billah, syirik besar. Baik. Asyartus sabi', syarat yang ketujuh terakhir, insyaallah untuk pembahasan
syarat syahadat Muhammad Rasulullah, yakni kita akan bahas pada pertemuan bulan depan. Yang ketujuh, syarat la ilaha illallah, yakni al-mahabbatu, cinta, yakni mahabbatu lihadhil kalimah, cinta kepada kalimat itu. Bisa jadi bentuk cintanya itu dengan tulisannya. Makanya kadang ada orang cinta dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga dipasang di mana? Di rumahnya. Ada yang dipasang di mobilnya, ada nggak? Boleh, silakan cinta dengan kalimat tauhid. Ada yang dipasang di benderanya, ada? Ada bendera yang tulisannya la ilaha illallah? Ada. Bawanya apa? Pedang. Kalau sini bawanya apa? Celurit. Silakan cinta kepada kalimat itu. Kalimat bisa jadi bertulis, bisa jadi tidak bertulis, tapi diucapkan dengan lisan. Walima tadullu alai, dan juga yakni cinta kepada apa yang ditunjukkan atas makna la ilaha illallah itu. Wali ahlihal amilin, artinya apa? Yaitu orang-orang yang juga mengerjakan, mengamalkan bimuqtadaha, yakni segala macam bentuk konsekuensi daripada la ilaha illallah itu. Artinya kalau dia cinta kepada la ilaha illallah, dia cinta kepada Allah. Dia cinta kepada Allah. Kalau dia cinta kepada Allah, ada konsekuensinya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala fi surati Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Apa kata Allah? Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Iya, wa minan nasi, di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Bagaimana mereka mensikapinya? Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Jangankan cinta kepada selain Allah itu ditempatkan di atas Allah dan Rasulnya. Menyamakan saja antara cinta terhadap selain Allah dengan cintanya kepada Allah saja enggak boleh, sebagaimana ayat ini. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Berarti sepadan, sebanding, itu saja tidak boleh. Kenapa demikian? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Berarti cinta kepada Allah diletakkan di tempat tertinggi. Orang inilah yang kata Nabi akan mendapatkan halawatal iman. Apa kata beliau? Muslim 34, coba dibaca. Muslim 34. Ya. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Ada 3 perkara. Apa saja? Bila terdapat dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan bagaimana manisnya iman. Thalathatun man kunna fihi wajada bihi halawatal iman. 3 perkara apabila ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan manis lezatnya iman. Apa saja? Pertama, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lain-lain. Wa kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimman siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta selain keduanya. Jadi Allah ditempatkan cintanya di tempat yang tertinggi. Yang kedua,
mencintai orang lain karena Allah semata-mata. Wa ayyuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang karena Allah. Cinta istri karena Allah. Cinta suami karena Allah. Cinta anak karena Allah. Bapak selama ini cinta istri karena Allah enggak? Halo? Kok menengahi? Ya wis, susundang mulai ketara. Baik. Wa ayyakrahu ayyauda fil kufri. Yang ketiga, benci kepada apa? Benci menjadi kafir kembali setelah Allah melepaskannya dari kekafiran itu. Sebagaimana bencinya akan dilemparkan ke neraka. Iya, orang kalau sudah hijrah itu harus benci kepada masa lalunya. Kalau dia sudah diberikan hidayah, maka harus benci kepada masa lalunya. Jangan dikenang, apalagi diingat-ingat, disimpan, direkam, lantas disimpan, nanti gilai. Ya. Jadi harus dibenci sebagaimana dia benci kepada neraka. Nah, ikhwatal iman a'izzakumullah, fa'ahlu la ilaha illallah, maka ahli la ilaha illallah yuhibbunallaha hubban khalisan, mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat dan murni cintanya. Wa ahlus syirki yuhibbunahu wa yuhibbuna ma'ahu ghairuh, sedangkan ahli kesyirikan dia mencintai Allah juga mencintai selain Allah dan disamakan cintanya dengan cintanya kepada Allah. Wa hadza yunafi muqtadhiya la ilaha illallah, maka hal ini meniadakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Baik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan wasyurutu syahadati anna Muhammadar Rasulullah, yakni syarat-syarat persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan, mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan, saya berikan waktu. Monggo. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan, kita tutup dengan kafarat majelis. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.